Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila sabilis sa'adati 'alad dawam wa anzala lana al umura minal amri wan nahyi allati tahtawil manafi'a wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadiya ila siratim mustaqim. Wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ila akhiril ayyam, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi wa bitarkil ma'asi wal atham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat perkenannya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk terus berusaha memenuhi tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan satu saat ketika kita sudah harus bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat dipertemukan dalam keadaan Allah ridha kepada kita semua. Salawat seiring salam semoga tetap dilimpahkan pada hambanya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita akan termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, izinkan Al-Fakir Khatib untuk mengajak kepada kita semua, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ketakwaan yang kita miliki, dengan keimanan yang kita miliki, kita dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunannya, dan mudah-mudahan juga kita bisa mendapatkan keridhaan Allah dengan ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saya pun ingin mengajak kepada kita semua untuk mempersiapkan diri. Mungkin di antara kita sejak 2 bulan yang lalu sudah mulai memohon kepada Allah dengan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan segera memasuki bulan Ramadan yang kita harapkan kita berada di dalamnya. Dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita bisa memakmurkannya dengan berbagai bentuk ibadah tanpa kekhawatiran,
tanpa rasa takut dan tanpa harus memenuhi aturan-aturan yang sesungguhnya tidak terbiasa dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Mas kalian yang berbahagia, paling tidak ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, persiapan dari sisi fisik. Ibadah puasa merupakan ibadah yang membutuhkan fisik yang relatif prima. Oleh karena itu, maka kebugaran fisik harus tetap dijaga. Terlebih bagi kita yang memiliki keluhan-keluhan tertentu, terutama terkait dengan lambung atau pencernaan, hendaklah secepatnya diatasi, karena sering hal-hal tersebut menjadi alasan kurang maksimalnya kita melaksanakan ibadah puasa. Meskipun banyak pengalaman membuktikan sebagaimana yang diungkapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, berpuasalah kalian supaya kalian sehat. Banyak terbukti orang yang memiliki keluhan-keluhan tertentu bisa sembuh karena ia menunaikan ibadah saum. Sungguh pun demikian, sebagai upaya menghadapi puasa Ramadan dan keinginan kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan kondisi fisik kita, kondisi kesehatan kita, sehingga kita benar-benar siap untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan yang lamanya insya Allah sebulan tuntas. Yang kedua, persiapan terkait dengan ilmu. Paling tidak ada 2 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama terkait dengan kaifiat puasa, sehingga kita mengetahui puasa yang benar itu seperti apa. Dan untuk meningkatkan semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa serta ibadah-ibadah yang menyertainya, maka alangkah baiknya kalaupun kita menggali fadilah-fadilah dari setiap amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Seperti apa fadilah bagi orang yang berpuasa? Apa fadilah bagi orang yang membaca Al-Quran? Apa fadilahnya dan keuntungannya bagi orang-orang yang bersedekah, menyambung silaturahim dan sebagainya dan sebagainya. Ini akan mendorong dan meningkatkan semangat kita dalam melaksanakan ibadah. Tidak bisa dipungkiri, kita sering melaksanakan suatu perbuatan karena terdorong dengan upah yang dijanjikan. Mungkin kita belum sampai kepada tingkatan beribadah karena betul-betul mencintai Allah tanpa mempertimbangkan apa yang Allah janjikan kepada kita. Kita masih sering berada di tataran semangat melakukan sesuatu karena kita tahu dijanjikan akan mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pengetahuan tentang keunggulan dan keutamaan amalan-amalan bagi orang yang sedang melakukan ibadah Ramadan itu sangat penting sekali lagi untuk meningkatkan semangat kita dalam memenuhi bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah yang bervariasi. Yang ketiga, terkait dengan persiapan ruhani. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini barangkali yang akan saya sampaikan lebih panjang dibanding dengan persiapan kedua yang sudah dikemukakan tadi di depan. Terkait dengan persiapan ruhani, karena sebagaimana yang kita tahu, perintah melaksanakan ibadah puasa itu diserukan kepada orang-orang yang beriman. Kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
bukan wahai orang-orang muslim. Karena faktanya tidak sedikit mereka yang mengaku muslim karena ruhaninya tidak siap, ia tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa dengan berbagai alasan. Ada yang alasannya A, B, dan sebagainya. Padahal ia sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim, tetapi tidak sedikit yang tidak mampu menunaikan ibadah saum Ramadan. Oleh karena itu, panggilan spesifik terhadap orang-orang yang beriman itu menunjukkan panggilan kepada orang muslim yang secara ruhani siap ia melaksanakan ibadah puasa. Kalau hanya sekedar melaksanakan ibadah puasa, insya Allah kita yang hadir pada saat ini tentu tidak akan ada yang beralasan saya tidak akan berpuasa. Tapi insya Allah saya percaya kalau hanya sekedar melaksanakan ibadah puasa, pasti kita akan menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Tetapi tentu saja puasa itu tidak hanya sekedar memindahkan waktu makan dari siang ke malam. Ada hal-hal seperti yang telah diungkapkan dalam ayat yang tadi. Tujuan akhir dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam artian kita menyadari betul bahwa kita adalah sebagai hamba Allah yang segala sesuatunya harus mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Dari sisi inilah yang barangkali kita belum memiliki ukuran apakah ada peningkatan atau masih seperti yang dulu, atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali, bahkan cenderung menurun. Kalau kita lihat di antara kita mungkin ada yang sudah berpuasa selama 60 kali karena usia kita sudah 70 tahun umpamanya. Ada yang sudah 50 kali karena usia kita sekarang 60 tahun. Ada yang sudah 40 kali karena kita usianya sekarang 50 tahun, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau jujur kita ditanya peningkatan seperti apa yang terjadi dalam diri kita efek dari melaksanakan ibadah Ramadan, terus terang kita akan sulit menjawabnya. Bahkan cenderung kita akan mengatakan dari dulu begini-begini saja, perasaan tidak ada perubahan sama sekali. Inilah yang terjadi karena kita tidak terbiasa mengevaluasi ibadah yang sudah dilakukan, karena kita memang tidak memiliki standar apa yang harus kita evaluasi. Sisi mana yang harus kita nilai, mulainya kapan dan ujungnya di mana, sehingga kita tidak memiliki standar apakah puasa Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal Rasulullah telah mengingatkan orang yang beruntung itu adalah mereka yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarin. Dan untuk menentukan hari ini lebih baik dari hari kemarin itu kita tidak memiliki ukuran yang pasti, sehingga sekali lagi kita merasa kesulitan untuk menentukan apakah hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin. Terlebih kalau yang kita ukur itu adalah kualitas ruhani kita. Oleh karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan atau menyampaikan langkah-langkah yang bisa kita tempuh, sehingga pada akhir Ramadan kita telah memiliki standar untuk menilai apakah Ramadan yang telah kita lalui itu betul-betul ada peningkatan atau sama saja dengan tahun-tahun yang lalu. Jamaah sekalian yang berbahagia, dalam konsep tazkiyatun nafs ada yang disebut dengan konsep musyaratah atau konsep mengikat diri. Konkretnya barangkali seperti ini. Puasa Ramadan tahun ini saya harus menyelesaikan 2 kali hatam Al-Quran. Nah, dari awal ruhani kita sudah diikat dengan niat, dengan azam akan menyelesaikan 2 kali hatam Al-Quran. Setelah itu kita mulai muqarabah, mengawasi atau sekaligus muhasabah, mengaudit apakah
niat atau azam untuk menyelesaikan 2 kali hatam Al-Quran itu mungkin bisa kita lakukan dan bisa kita selesaikan. Umpamanya dengan pertimbangan waktu saya sangat terbatas karena kesibukan kerja umpamanya, atau karena keterbatasan kemampuan membaca Al-Quran yang masih terbata-bata. Jangankan untuk menghatamkannya 30 juz, hanya untuk mendapatkan membaca 1 halaman saja dengan susah payah. Sehingga menetapkan 2 kali hatam dalam 1 bulan adalah sesuatu yang dirasa kurang mungkin. Oleh karena itu kita bisa menurunkan mungkin hanya 1 kali hatam, tetapi tetap harus dengan target menyelesaikannya. Karena kalau tidak demikian, kita tidak bisa memiliki ukuran apakah hari ini bisa lebih baik atau tidak. Karena dengan cara mengukur seperti itu, kita bisa melihat kemampuan tahun ini bisa menyelesaikan 1 kali hatam Al-Quran kah, 2 kali hatam Al-Quran kah, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian setelah itu, setelah kita mencoba menghitung kemampuan diri kita, katakan saja kita hanya sanggup menyelesaikan 1 kali hatam selama 1 bulan Ramadan. Setelah itu, untuk menjaga himmah kita, menjaga semangat kita, coba kita mensounding tetangga kita, cari dengar dari tetangga-tetangga kita, kira-kira mereka mencanangkan berapa kali hatam untuk bulan Ramadan tahun ini. Upayakan kita menemukan orang yang bisa lebih sering menghatamkan Al-Quran, atau paling tidak yang berada di atas kita. Mungkin mereka yang mencanangkan 2 kali hatam atau 3 kali hatam dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sekali-kali membandingkan dan mencari orang yang hanya mentargetkan setengah kali hatam atau bahkan tidak membaca Al-Quran sama sekali. Karena jika kita menemukan orang-orang yang seperti itu dan menjadikan perbandingan bagi kita, maka kita akan merasa orang yang paling baik dan paling rajin, sehingga kesempatan untuk meningkat menjadi tertutup. Sekali lagi, carilah orang-orang yang mencanangkan membaca Al-Quran lebih sering daripada kita, atau lebih banyak daripada kita, sehingga kita terpacu untuk menuntaskan apa yang sudah kita janjikan dan berazam. Mungkin kita bisa meniru seperti orang untuk menyelesaikan lebih banyak lagi dan lebih sering lagi membaca Al-Quran. Jamaah sekalian yang berbahagia, cara yang kita bisa tempuh adalah ketika kita sudah mencanangkan membaca Al-Quran 1 kali hatam, katakan saja dibagi 30 hari, mungkin kita bisa menyelesaikannya 1 juz per hari, dan mungkin kita bisa membaginya setiap sholat fardu, umpamanya sekian halaman, sehingga dalam 1 hari kita bisa menyelesaikan 1 juz. Seandainya target kita tidak tepat karena satu dan lain hal, dalam konsep ini ada yang disebut dengan mu'atabah, ada yang disebut dengan mu'aqabah, yakni menghukum diri dengan membaca yang lebih banyak. Karena biasanya jiwa kita kalau dihukum ada kejenuhan, ada rasa capek ketika mengingat harus menghadapi hukuman, maka kejenuhan dan rasa capek itu bisa diabaikan dan kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mu'aqabah menjadi sangat penting untuk membelajarkan diri kita agar tidak terbiasa melalaikan dan menyepelekan apa yang sudah kita rencanakan. Karena jamaah sekalian yang berbahagia, kalau rencana dan harapan kita dengan puasa menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, maka itu merupakan rencana, cita-cita yang harus diperjuangkan dengan berbagai cara tentunya. Dengan mengikuti langkah-langkah seperti ini, seandainya kita sudah sampai di akhir bulan Ramadan, apa yang sudah kita canangkan, sampaikah pada titiknya atau tidak? Maka dari situlah kita sudah mulai memiliki tolok ukur yang bisa dijadikan sandaran evaluasi bahwa Ramadan hari ini lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu yang ditandai kemampuan membaca Al-Quran. Kalau tahun lalu tidak sempat menghatamkan Al-Quran, tapi alhamdulillah
tahun ini bisa menyelesaikan Al-Quran. Inilah standar-standar yang bisa kita gunakan untuk amal-amal yang lainnya. Umpamanya kita bisa bersedekah tahun lalu berapa, tahun sekarang berapa. Kita bisa bersilaturahim dengan tetangga, dengan saudara, dengan sahabat sampai berapa orang tahun lalu, tahun sekarang berapa, dan sebagainya dan sebagainya. Dengan cara seperti itu, sekali lagi kita punya standar untuk melakukan evaluasi, sehingga kita punya pijakan untuk mengatakan bahwa Ramadan hari ini, tahun ini lebih baik atau sama saja atau bahkan menurun jika dibandingkan dengan Ramadan yang tahun lalu. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga ilmu kita bertambah, wawasan kita semakin luas, dan amal kita semakin sesuai dengan tuntunan syariat. Juga mudah-mudahan kita tidak tersesat, apalagi menyesatkan orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum.